Shalom untuk kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 112 ayat 5. Beginilah bunyi firman Tuhan. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali kita mendengarkan dalam kehidupan kita orang yang berkeluh kesah mengenai dirinya sendiri, atau bahkan itu bisa jadi terucap dari diri kita sendiri, yang menyatakan bahwa saya adalah orang yang miskin, yang tidak mampu memberikan persembahan yang jauh lebih besar seperti apa yang orang persembahkan. Ada juga orang yang berpikirkan bahwa saya adalah orang yang lemah, yang tidak dapat memberikan bantuan kepada orang lain. Bahkan yang harusnya dibantu, yang diberikan pertolongan itu adalah saya, karena saya adalah orang-orang yang benar membutuhkan hal demikian. Saudara-saudaraku, ini adalah bentuk tolak ukur manusia terhadap dirinya sendiri. Dia membuat penilaian yang membuat batasan dalam dirinya sendiri untuk berkarya di dalam kehidupannya. Sehingga orang-orang yang memiliki pemikiran demikian menjadikan dia tidak mampu lagi berkarya dalam kehidupannya dengan memberikan persembahan atau bantuan kepada orang lain yang benar-benar membutuhkan pertolongannya. Saudara-saudaraku, sebenarnya orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar-benar mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupannya, orang-orang yang benar-benar memiliki iman dalam kehidupannya, orang-orang yang mujur, yang diberi hikmat untuk mengatur dan berbuat sesuatu yang baik, tidak lagi memiliki pemikiran yang dangkal demikian. Karena orang yang takut akan Allah menggunakan hikmat untuk mengelola apa yang baik terhadap harta miliknya. Karena dalam pemeliharaan Allah, segala sesuatu yang diberi dengan ikhlas hati akan membuahkan hasil berkali-kali lipat dari apa yang dia berikan kepada orang lain. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, ini adalah bentuk dari mana Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Roh Kudus yang bersifat mendidik, mengajar, membimbing, menasehati, dan menuntun kita untuk berbuat baik. Kita harus menerima Roh Kudus yang ada di dalam diri kita untuk mampu berkarya dalam kehidupan kita. Bukan lagi memiliki pemikiran-pemikiran dangkal yang membuat batasan atau penilaian yang buruk terhadap diri kita sendiri. Sebab ini adalah bagian bagi orang yang takut akan Allah, yang mendapat pengajaran dengan penuh belas kasihan. Roh Kudus yang mengajari untuk menaruh belas kasih kepada yang lemah dan memberi pinjaman atau bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita boleh melihat dari kitab Markus 12 ayat 41 sampai 44 bagaimana seorang janda yang memberi dari kekurangannya. Dia memberikan semua yang ada pada dirinya, nafkahnya dia berikan sebagai persembahan kepada Tuhan Allah. Sehingga di sana seorang janda ini menjadi salah satu bentuk penilaian Tuhan terhadap orang-orang yang memberikan bantuan yang jauh lebih besar, namun itu adalah sekian persen dari apa yang dia miliki, bukan seluruhnya dari kehidupannya. Namun seorang janda mampu memberikan semua yang ada pada dirinya kepada Tuhan Allah sebagai persembahan yang dikehendaki. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak menuntut dari apa yang tidak kita miliki. Karena ada aja orang yang merasa minder dengan apa yang dia persembahkan. Karena dia merasa persembahan orang lain jauh lebih besar dari apa yang dia berikan. Atau sebaliknya, ada juga orang yang merasa jemawah atau angkuh, congkak karena merasa mempersembahkan lebih banyak dibandingkan dirinya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berfirman, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut.
Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah memberikan anugerahnya kepada kita. Tuhan telah memberikan kepercayaannya kepada kita supaya kita boleh saling membantu satu sama lain kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebab Tuhan tahu segala kelebihan dan kelemahan kita dan Dia memberikannya dengan adil. Tuhan jauh lebih mengenal kita dari kita mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, dikatakan dalam Lukas 6 ayat 34 demikian. Dan kalau kamu meminjamkan uang yang hanya kepada orang-orang yang bisa mengembalikannya, jangan harap Allah akan memberkatimu atas perbuatanmu itu. Karena orang-orang berdosa pun memberi pinjaman kepada sesama orang berdosa, yaitu mereka yang akan sanggup mengembalikan pinjaman itu dalam jumlah yang sama. Artinya di sini saudara-saudara, jangan kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan oleh karena memiliki maksud tertentu. Oleh karena supaya dia terpandang, dikenal banyak orang oleh karena perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan. Namun benar-benarlah kita memberikan perbuatan baik atau memberikan bantuan itu kepada orang yang membutuhkan dengan ikhlas hati, dengan kerelaan hati, bukan karena memiliki maksud tersebut. Karena setiap manusia berhutang kepada anugerah Allah, sebagaimana Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita, kita perlu meneruskan kasih itu kepada mereka yang berada di sekitar kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita memberikan sesuatu hal melalui bantuan-bantuan kecil untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Marilah kita semakin berkarya dalam kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang membimbing kami dan memberkati kami. Engkaulah yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau kepada kami, agar kami boleh melakukan setiap firman-Mu yang kami dengar dalam kehidupan kami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, izinkan kami berkarya dalam kehidupan kami. Izinkan kami membantu orang-orang yang kesusahan yang berada di sekitar kami, Tuhan. Engkaulah yang selalu menyertai kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Kau tahu banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Ampunilah itu Tuhan, agar kami layak disebut anak-Mu yang terkasih. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini. Melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.